Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrina Adawiyah Harahap dengan NIM 2403010243. Saya berasal dari kelas Q1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pragmatik dan Wacana. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis wacana kritis pada berita yang lagi viral atau berita 3 bulan terakhir. Kita akan membahas slide pertama, identifikasi teks. Judul teksnya, kasus penipuan umroh Hanania Travel, 687 aduan, 70 saksi diperiksa. Sumber medianya CNN Indonesia atau cnnindonesia.com. Tanggal publikasi Selasa 9 Juni 2026. Topik utamanya perkembangan penyidikan dugaan kasus penipuan umroh Hanania Travel oleh pihak kepolisian. Selanjutnya kita akan menganalisis ideologi dalam teks. Pertanyaan yang pertama, nilai atau pandangan apa yang ingin dibangun oleh teks? Nah, teks ini membangun nilai bahwa pihak kepolisian bekerja secara sigap, profesional, dan bertanggung jawab dalam menangani kasus. Hal ini terlihat dan terbukti dari penggunaan kalimat seperti masih terus mendalami dan masih terus kami lakukan. Kalimat ini menekankan bahwa proses penyidikan terus berjalan dan aparat atau pihak kepolisian berupaya mengungkapkan kasus secara serius. Pertanyaan yang kedua, pilihan kata apa yang menunjukkan keberpihakan tertentu? Pilihan kata seperti penipuan, penyidikan, diperiksa, dan aduan menunjukkan perspektif hukum. Sementara itu, kata korban membangun atau menunjukkan simpati kepada jemaah, dan ada juga proses penyidikan. Nah, proses penyidikan itu menonjolkan peran kepolisian dalam menangani kasus dugaan penipuan Hanania Travel ini. Pertanyaan yang ketiga, apakah terdapat asumsi atau prasangka tertentu dalam teks? Jawabannya iya. Teks ini mengandung asumsi. Hal ini terlihat pada kalimat, uang tersebut digunakan tersangka untuk membayar influencer. Nah, kalimat ini mengarahkan pembaca untuk menganggap bahwa influencer memiliki keterkaitan dengan penggunaan dana dalam kasus umroh Hanania Travel. Padahal, dalam berita tidak dijelaskan secara tegas apakah influencer tersebut berstatus sebagai saksi, pihak yang diperiksa, atau memiliki keterlibatan hukum. Asumsi ini dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap influencer meskipun status hukumnya itu belum jelas. Selanjutnya kita masuk ke analisis relasi kekuasaan. Pertanyaan yang pertama, siapa aktor yang dominan? Aktor yang dominan ialah Kombes Iman Imanuddin sebagai wakil dari Polda Metro Jaya. Beliau menjadi sumber utama berita ini karena posisinya sebagai aparat resmi. Ucapannya dianggap paling benar dan dikutip langsung 2 kali. Pertanyaan yang kedua, siapa yang diberi ruang berbicara? Yang diberi ruang berbicara pihak kepolisian untuk bicara langsung lewat kutipan. Nama tokoh publik seperti Keanu Angelo juga disebut, walau tanpa kutipan langsung darinya. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Yang tidak diberi ruang berbicara, yang pertama para korban. Para korban tidak diberi ruang berbicara. Mereka hanya direpresentasikan melalui angka, seperti 687 aduan, tanpa ada kutipan atau pengalaman langsung dari korban. Akibatnya, suara korban tidak muncul dalam pemberitaan. Yang kedua, pihak Hanania Travel. Pihak Hanania Travel juga tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, siapa pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan? Yang pertama, pihak yang diuntungkan. Pihak yang diuntungkan dalam teks ini ialah pihak kepolisian karena mereka direpresentasikan sebagai institusi yang aktif, sigap, dan serius menangani kasus. Selanjutnya, pihak yang dirugikan.
Pihak yang dirugikan ialah para korban, karena mereka hanya direpresentasikan melalui jumlah aduan tanpa adanya diberi ruang untuk berbicara secara langsung. Selain itu, pihak Hanania Travel juga memperoleh citra negatif karena tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir ialah pendapat pribadi. Pertanyaan yang pertama, apakah teks objektif? Jawabannya, teks belum sepenuhnya objektif karena hanya menampilkan sudut pandang pihak kepolisian sebagai sumber utama. Sementara itu, pihak Hanania Travel tidak diberi ruang yang seimbang untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan sehingga pemberitaan lebih menonjolkan perspektif penegakan hukum. Pertanyaan yang kedua, apa dampaknya terhadap masyarakat? Nah, teks ini membentuk kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, tetapi dapat mengurangi perhatian terhadap nasib korban dan kejelasan peran influencer. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana media seharusnya menyajikan isu tersebut? Media seharusnya menyajikan isu secara berimbang, dengan memberikan ruang kepada semua pihak yang terlibat seperti kepolisian, korban, dan pihak Hanania Travel untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta tanpa menggiring opini publik. Nah, itulah tadi analisis wacana kritis dalam berita kasus penipuan umroh Hanania Travel. Nah, kita masuk ke simpulan. Simpulannya, berdasarkan hasil analisis, berita kasus penipuan umroh Hanania Travel 687 aduan 70 saksi diperiksa. Pada teks ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang pembaca. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah hukum seperti penipuan, penyidikan, diperiksa, dan aduan, yang lebih menonjolkan proses penegakan hukum. Selain itu, kepolisian menjadi pihak yang paling banyak diberi ruang untuk berbicara, sedangkan korban hanya ditampilkan melalui jumlah aduan tanpa adanya kutipan langsung. Secara keseluruhan, berita ini lebih menonjolkan sudut pandang kepolisian dalam menangani kasus. Sementara itu, korban dan pihak Hanania Travel tidak mendapatkan ruang yang seimbang untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, media sebaiknya menyajikan berita secara lebih berimbang agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak hanya melihat kasus dari satu sudut pandang. Cukup sekian video analisis wacana kritis dari berita online kasus penipuan Hanania Travel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.